Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, ketemu lagi dengan saya Nijar Solihin dalam program Bincang Bisnis. Kali ini saya masih berada di wilayah Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kali ini konten kita akan membahas soal koperasi, koperasi pemberdayaan masyarakat, yaitu Cahaya Cinta Carenang. Cahaya Cinta Carenang ini belum lama dibentuk, tapi ternyata sudah memberdayakan masyarakat di wilayahnya. Ada apa saja sih di Koperasi Cahaya Cinta Carenang? Kita langsung saja pemirsa ya, dengan Bincang Bisnis kita nanti ketemu langsung dengan pengelolanya, kebetulan Ibu Camat, Ketua PKK Ibu ya, Kecamatan Carenang, Ibu Alvina Amir. Yuk kita masuk. Waalaikumsalam. Ibu Fida, sehat. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Deh, Baik, sorean datang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bu, boleh gak kita mau tanya-tanya nih Tentu soal boleh koperasi sekali. Cahaya Cinta Carenang Dengan yang senang sempat hati. sebelumnya kan sempat dibahas tuh Bu, Iya. sama Ibu Sinta. Sekretaris Iya. Disperindag, Ibu Iya. Sinta waktu Iya. itu. Tanya di sana ada koperasi yang memberdayakan masyarakat. Iya. Nah ini ketemu nanti Ibu Vina, Ibu Camat betul? Betul. Oh betul, Saat Ibu ini, Camat pemirsa. alhamdulillah, ya. Kita langsung masuk aja pemirsa, kita bincang-bincang langsung dengan Ibu Vina soal koperasi Cahaya Cinta Carenang. Yuk. Ya pemirsa, bincang bisnis dalam Bisnis Banten Channel, ketemu lagi dengan saya Nijar Solihin. Kali ini tadi saya sudah sampaikan ketemu dengan Ibu Vina dari Koperasi Cahaya Cinta Carenang, betul ya Bu ya? Betul. Cahaya Cinta Carenang, kita akan bahas tuntas ada apa saja sih di Koperasi Cahaya Cinta Carenang. Seperti apa yang sempat pernah disampaikan oleh Ibu Sinta dari Sekretaris Disperindag Kabupaten Serang, bahwa disinilah ternyata banyak program-program pemberdayaan masyarakat, hasil UMKM, produk-produk yang dihasilkan untuk disampaikan di Kabupaten Serang. Ibu Vina, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bu, terima Ya. kasih Bu sudah memberikan waktunya untuk Dengan kita senang hati. bincang-bincang. Ibu, Terima senang kasih sudah datang berkunjung ke ya. Carenang. Iya, sama-sama Bu. Saya senang ya kalau lihat Ibu Vina ini auranya positif, seger Bu. Betul, walaupun ini udah agak Sore ya. Iya, Bu. Saya mungkin lihat tadi pertama masuk ini udah lihat produk-produk dari Kecamatan Carenang Ya. dari koperasi ini. Boleh disampaikan Bu, ini kapan awal berdiri dan kapan mulai bergerak menghasilkan produk-produk ini Bu? Oke. Kalau ditanya kapan mulai berdiri, kira-kira bulan Juni. Juni. Koperasi kita berdiri bulan Juni. Oh, baru 1 bulan? Iya, tapi sebenarnya aktivitas kita dalam produksi itu beberapa bulan sebelum bulan Juni, yaitu ketika suami saya dilantik menjadi camat di Carenang. Oh iya Gitu. iya. Jadi 5 Juni, ya kurang lebih 1 bulan setengah. Nah, idenya dari mana sih Bu? Kok bisa ngebentuk koperasi? Gitu? Idenya sebenarnya begini, melihat kepada masyarakat kita sebenarnya yang sangat antusias sekali untuk berkarya, untuk berdaya. Nah, jadi saya tanya nih ke diri saya sendiri, kira-kira saya bisa buat apa ya untuk ibu-ibu di sini? Apa kira-kira kegiatan yang menarik yang bisa melibatkan banyak ibu-ibu di sini, termasuk kegiatan itu harus menghasilkan. Nah, ya, itu. betul. Jadi akhirnya di bulan Mei. Saya mengajak semua ibu-ibu lurah. Di Carenang ada 8 desa. 8 desa. Ya. Betul. Saya memberikan pelatihan kepada 8 desa tersebut. Jadi ibu kepala desa datang kemari bersama kader-kadernya. Kemudian saya melatih ekoprint ini. Ekoprint, oh ini namanya ekoprint ya? Ekoprint. Kenapa? Kadang-kadang orang suka bilang batik, padahal sebenarnya bukan batik, tapi bukan ekoprint. Ekoprint? Iya. Apa sih Bu ekoprint tuh? Kan kita belum tahu nih pemirsa mungkin bincang bisnis. Jadi sebenarnya ekoprint ini adalah seni mencetak. Seni mencetak bentuk bunga, bentuk daun,
di atas sebuah media bisa seperti yang ada di sebelah, ya, kaos atau kain katun, ya, kemudian kanvas seperti ini, ya, yang jadi tas ya, dicetak, diberi warna, kemudian dikukus, jadilah seperti ini. Kalau dilihat yang di belakang ini masih bentuk kain. Nah, yang di sebelah. Nah, ini sudah jadi produknya ini ya? Jadi, iya, bajunya. Oh, tapi ini menarik Bu ya, maksudnya kan jarang-jarang ya, maksudnya warna seperti ini. Kan biasanya kalau batik ini, ya, kalau biasa kan identik batik itu lebih ramai. Ini nggak terlalu ramai tapi menarik gitu tuh. Iya, karena alam selalu menarik ya. Alam itu tidak pernah sama. Jadi dalam kegiatan kita mencetak ekoprint ini, meskipun kita mempergunakan pewarnaan yang sama, daun yang sama, tetapi hasil akhirnya itu berbeda-beda. Sehingga saya bisa bilang ketika konsumen membeli produk Cahaya Cinta Carenang, konsumen nggak punya duanya. Jadi nggak ada barengannya. Setiap orang punya... komposisinya berbeda selalu. Meskipun komposisinya di awal itu dibentuknya sama, tetapi hasil akhirnya slightly different, selalu agak sedikit berbeda. Iya, jadi eksklusif tentunya. Eksklusif ya, jadi nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang sama, betul. Ini bahan-bahan alami kan Bu, jadi dari daun asli? 100% alami, jadi pewarnanya alami, kemudian motifnya itu dari daun-daun juga alami, ya kan? Seperti yang di sini nih, ini daun jati nih. Daun jati, daun jati. Daun jati, jadi tulang daun jati itu tercetak di atas kaos ini, tidak hanya yang ini, yang ungu ini, maaf. Nah, ini. Tidak hanya garis-garis daunnya yang terlihat, tetapi dia juga mentransfer warna. Nah, padahal daun jati itu warnanya hijau ya, tetapi ketika dicetak keluar warnanya ungu seperti itu. Oh gitu. Menarik kan? Menarik Bu. Ya, biasanya yang suka warna-warna gini orang bule. Iya betul. Iya betul. Biasanya senang-senang warna begitu tuh orang bule. Betul. Nah, kita sekarang mau mempromosikan bahwa sebenarnya memakai produk-produk yang datang dari alam itu juga nggak kalah keren dengan produk-produk yang buatan sintetik tentunya. Sintetik, iya, betul. Ini harganya berapa Bu kalau boleh tahu Bu yang begini? Kaos ini kita bandrol 150.000. 150.000. Kalau masih kain? Kalau masih kain 400.000. 400.000. Iya, jadi di kain 2,5 meter ini sebenarnya bisa dikombinasi. Nah, seperti ini. Oh iya. Jadi pakainya bisa couple. Gitu. Menarik ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi, Ibu kepikiran ide ini awal mulanya dari mana sih Bu? Oh, tahun lalu itu saya tuh sempat jatuh, tangan saya tuh agak geser. Kemudian saya mengurangi aktivitas saya lebih banyak di dalam rumah. Kemudian saya kursus ini. Nah, jadi sebenarnya jalannya itu sudah diperjalankan ya. Saya nggak tahu juga kalau tahun ini Bapak akan ada di Carenang gitu. Jadi apapun kursus yang saya dapatkan itu selalu saya sharing lagi ke yang lain. Gitu. Iya, menarik Bu. Hanya kaos, ada kemeja, kemudian ada gaun ya. Iya, ada gamis. Iya, ada gamis. Ibu-ibu. Dan ada mungkin nanti akan ada kerudungnya juga ada Bu. Kerudung juga ada, cuman kita memang belum di display hari ini, tapi ada kerudung. Tas ya. Tas, dompet. Nah, beragam ya, harganya masih terjangkau Bu ya. Harganya terjangkau, tetapi sebenarnya intinya adalah seperti ini. Saya datang ke Carenang bersama suami itu adalah untuk membangkitkan lagi perekonomian di Carenang. Betul. Karena setelah 2 tahun COVID ya. Nah, untuk itu satu hal yang saya pegang bahwa pengrajin harus dihargai setinggi-tingginya. Oh iya pasti. Iya. Jadi memang harganya mungkin a bit pricey, agak sedikit mahal dibandingkan yang buatan pabrik. Iya, karena ini handmade. Jadi ini dibuat oleh tangan, tidak melibatkan mesin, semua menyerap tenaga kerja. Prosesnya gitu. juga rumit. Prosesnya juga rumit, betul. Begitu. Kalau di Carenang sendiri sekarang yang sudah diberdayakan dari kalangan ibu-ibu. Karena saya di sini selaku
ketua tim penggerak PKK Iya, di ketua sini. PKK. Sebab itu saya memberdayakan ibu-ibu di sini. Jadi Utamanya prosesnya- kader-kader. Nah, harapannya ke depan mudah-mudahan kader-kader ini juga bisa sharing ke ibu-ibu yang lainnya. Jadi Iya, semakin iya, banyak pengrajin di Carenang. Ya, jadi ada buka praktek pelatihan dulu. Iya, iya, tentu ada Oh, pelatihan. Ini berapa Sebelumnya kita lama ada Bu sampai bisa diterapkan kepada masyarakat prosesnya sampai mereka bisa akhirnya mengerjakan sendiri? Oh, oke. Jadi mereka pernah saya beri pelatihan 1 kali. Kemudian setelah pelatihan itu kita seleksi. Oh, ada proses seleksi juga ada ya? proses seleksi untuk masuk ke tim inti. Karena apa? Karena memang talent itu, bakat itu Ya, kan memang nggak setiap orang punya. Nah, kemudian satu lagi, bakat itu juga nggak ada artinya kalau mereka nggak berdisiplin. Jadi seleksi itu di awal saya menyaring ibu-ibu yang berbakat, tetapi sekaligus juga berkomitmen. Betul. Nah, berkomitmen untuk terus berlatih, seperti itu. Kan rata-rata Bu, biasanya ya pelaku-pelaku produk UMKM ini itu terkendala modal. Nah, itu untuk modal ini gimana, kan ada, kalau kemarin sih Bu Sinta bilang ada bisa diakses di pemerintah Kabupaten Serang, Iya, bisa betul. melalui perbankan BUMD Kabupaten Serang Betul, atau betul. dari BJB dengan kemudahan-kemudahan. Nah, kalau di Carenang sudah diarahkan ke sana belum Bu? Saat ini kita masih swadaya, Oh, masih jadi swadaya. modalnya masih modal pribadi, Oh, masih ya. modal Tapi pribadi. yang menarik adalah meskipun kita baru 1 bulan produksi, alhamdulillah rezekinya ibu-ibu Carenang kita udah laku lumayan. Ya, ya. Oh gitu ya. Udah. Gitu, iya. Ini dijual online juga. Ini Bu? dijual online Oh, juga. dijual Kita ada online. Shopee, kemudian kita ada display online juga di Instagram gitu. Jadi sebenarnya meskipun swadaya, tetapi ibu-ibu ini sebenarnya juga udah menghasilkan juga Iya, gitu. iya. Karena kedepannya kenapa saya bentuk koperasi adalah supaya ibu-ibu ini, siapapun nanti ibu camat dan pak camatnya, mereka tetap bisa berkarya dan hasil karyanya tetap bisa menjadi sumber penghasilan untuk mereka. Oh, jadi tidak ada kendala ya soal permodalan itu, karena mungkin bisa Alhamdulillah. dari yang terkecil dulu ya, Iya, Bu ya. iya, kita mulai dari sedikit, Iya. ya. Allah bukakan jalan, kemudian dari situ kita putar. Ya kan rata-rata kalau usaha kecil begini kan biasanya terkendala modal dan pemasaran. Nah, Iya. terutama pemasaran. Iya. Berarti ini pasarnya sudah ada. Pasarnya sudah ada, modalnya juga alhamdulillah ada. Kedepannya kita sebenarnya pengen lebih banyak exposure, lebih banyak dikenal, lebih banyak pameran keluar dari Carenang, lah seperti itu. Itu yang sekarang lagi diusahakan. Berarti ini yang EcoPrint ini baru ada di Kecamatan Carenang atau udah ada di kecamatan lain, Bu? Setahu saya di Kabupaten Serang masih ada di sini saja, baru ada di sini aja. Gitu ya. Berarti ini pilot project. Pilot pemirsa. project. Wih, keren, Mudah-mudahan. luar biasa. Emang Bu, Ibu Bupati sudah tahu? Apakah- Alhamdulillah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Seminggu atau 2 minggu yang lalu kita alhamdulillah Ibu Bupati berkenan untuk menerima kami, membawa contoh Ya. produk-produk dari Cahaya Cinta Carenang, dan alhamdulillah sambutan Ibu itu sungguh sangat appreciate dengan apa yang sedang kami lakukan, dan terutama itu menjadi semangat untuk ibu-ibu di sini untuk berkarya semakin indah lagi. Iya, soalnya ini inovasi baru. Kalau menurut saya sih, karena di Iya. sini saya baru lihat yang dari daun Alam. asli, nempel dan tidak luntur ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah Nggak tidak luntur. luntur. Karena sebelum proses pencetakan sebenarnya kita ada proses lain lagi. Oh. Mengikat logam ke dalam media sehingga logam siap untuk menerima pencetakan. Oh gitu. Jadi tidak mudah luntur. Iya. Termasuk bentuk-bentuknya kalau dilihat itu benar-benar asli bentuk daunnya. Ya Iya, kan, makanya seperti ini yang daun asli. jati tadi Daun gitu. kayak ditempel, Iya. cabut daunnya aslinya. Kayak stiker ya? Iya, kayak stiker. Iya. Kayak stiker, memang menarik, Bu. Iya. Jadi baru saya lihat di Alhamdulillah. Carenang, memang kalau sejauh ini sih baru saya lihat di Iya, Kecamatan Carenang, dan sebelumnya sudah ditunjukkan juga sama Bu Iya. Sinta Iya. dari kainnya. Ternyata Bu Sinta kan hanya sampel ya. Ternyata Banyak ya? ragamnya banyak. Iya. Iya, saya ragamnya Saya juga lupa banyak. tadi display jilbab
Nah, kita lagi bikin mukena nih, karena memang permintaan mukena sampai kan ke banyak. mukena. Jadi itu kreativitas terus digali ya Bu ya? Iya. Sebenarnya kan kain itu kita bisa transform ke banyak bentuk kan, gitu. Nah, kalau di Koperasi Cinta Carenang ini produknya Cahaya Bu, Cinta ya Cahaya Carenang. Cinta Carenang ini produknya selain kain-kain ini ada apa lagi sih Bu? Boleh tahu? Kita ada kombucha. Nah, ini apa nih Bu? Ini sebenarnya minuman probiotik. Probiotik. Apa tuh Bu? Semacam, wah nanti harus disensor ya, ada, Iya. ada merek semacam Yakult gitu. Nggak apa-apa Bu, biar jadi sponsor kita. Oh oke, biar masuk ya ke sini ya, Iya, biar siapa tahu masuk ya. masuk ke Oke, sini oke, jadi oke. sponsor, nggak apa-apa. Jadi ini minuman probiotik. Probiotik. Minuman probiotik. Iya, jadi terbuat dari teh, boleh teh hitam, boleh green tea. Kemudian teh itu diberi gula, direbus, diberi gula. Kemudian diletakkan satu koloni jamur. Namanya Satu kita koloni biasanya jamur. sebutnya itu Scooby. Scooby. Scooby kombucha. iya. Bukan Scooby-Doo ya? Bukan Scooby-Doo. Scooby kombucha. Iya, bukan. Ini boleh tahu Bu, berarti ini dari bahan-bahan alami kan? Iya, jadi Berarti- uniknya begini. Heeh. Kadang-kadang orang berpikir, wah kalau diletakkan gula berarti bisa jadi diabetes dong. Iya, yang minum. makanya nah itu tuh. Tapi tidak demikian halnya dengan kombucha. Khasiatnya nih. Iya, karena kombucha ketika gulanya masuk ke dalam teh, kemudian diberi Scooby, nanti gulanya itu menjadi makanan bagi Scooby. Kemudian Scooby-nya itu akan mengeluarkan vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Apa tuh sih Bu? Scooby itu? Scooby itu koloni jamur. Aduh, saya nggak Koloni ada lagi jamur di tuh kayak sini gimana? ya. Tapi Bentuknya jelas itu bulat, ya. bentuknya bulat, dia kenyal. Dia mengeluarkan vitamin-vitamin. Nah, jadi diserap sama itu yang gula itu. semacam simbiosis. Gula menjadi makanan Scooby, kemudian Scooby menghasilkan vitamin untuk kita konsumsi. Ini botolnya Bu ya, contohnya ya, segini Iya, ukurannya seperti apa ada yang lebih besar? Ini 250 ml. Saat ini sebenarnya kita masih produksi untuk ukuran 250 ml. Oh, ini yang 100? Ini 250 Oh, 200 mili, ya. mili. Jadi kalau segini dihargain berapa nih Bu? Kita jual 10 sampai 15 ribu. Ini termasuk dijual di online juga? Saat ini kita masih jual di Lokal saja di lokal sini? saja, ya. Kalau ini apa Bu? Boleh tahu? Nah, ini yang paling menarik nih. Iya. Sebenarnya saya paling antusias kalau ditanyain ini. Iya, Ini makanya namanya ekoenzim. Ekoenzim. Iya. Nah ini ada eko-ekonya nih. Semua eko. Masuk Mbak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Jadi Pak semuanya Eko. eko. Kenapa? Karena ini adalah bentuk concern saya terhadap lingkungan. Oh. Jadi ini terbuat dari kulit buah. Kulit buah. Kulit Apa buah. Bu? Jadi kalau kita makan buah, kulitnya jangan dibuang. Kulitnya dibuat ekoenzim. Berbagai macam Berbagai macam buah. Oh. Kecuali durian. Oh, Nggak kenapa, bisa Bu? ya. Karena sebenarnya Masuk lah. iya, karena sebenarnya esensi daripada ekoenzim ini adalah untuk memfermentasikan kulit buah. Oh gitu. Diserap enzimnya, kemudian enzim itu yang nanti larut di dalam cairan. Nah, cairan itu yang akan kita pergunakan. Kalau durian kan agak susah ya difermentasikan ya, keras soalnya. Keras Bu, sama nangka kali enggak ya? Yes, nangka Enak, tidak. nangka masuk buah sega Bu. Iya, nangka, durian, pisang juga sebenarnya tidak, karena kita menghindari buah-buahan yang berlemak. Oh, Ada pisang lemaknya. enggak. Oh. Jadi yang dipakai biasanya Apa buah apa nih Bu? Di antaranya? kulit nanas, kulit Nanas. jeruk, kulit melon, kulit buah naga, masih banyak lagi ya. Pemirsa kan nggak Pepaya. tahu ya. Pemirsa kan nggak tahu ternyata Iya. kulit-kulit itu bisa Iya. dimanfaatkan. Jadi yang menarik adalah ketika saya menamakannya limbah organik. limbah organik. Ya, limbah organik kemudian dicampurkan dengan molase atau air tetes tebu. Air tetes tebu, kemudian ya. difermentasikan selama 3 bulan. Yang dihasilkan adalah cairan dewa. Cairan Dewa. Kenapa saya beri nama cairan dewa? Karena hampir semua kebutuhan itu bisa dibantu oleh ekoenzim. Oh, apa tuh hasilnya? Contohnya Contoh ya. pupuk. Oh, buat pupuk. Yes, buat pupuk. Nanti bisa lihat pohon mangga yang di sebelah itu sebelumnya kalau peribahasa bilang tuh hidup segan mati tak mau. Nah, gitu. Jadi setelah rontok aja disiram, rontok ya. iya, selalu berbunga rontok.
malah nggak sampai berbunga. Oh, Malah kering nggak aja sampai ya? berbunga. Ya udah cuman daun aja kayak gitu. Nah, setelah 2 kali disiram oleh cairan ekoenzim ini, dia jadi berbunga banyak. Gitu. Oh, Nah, ini kalau sekarang kita lagi observe Untuk tanaman hias cocok nggak Bu? semua tanaman. Semua tanaman. Waduh, cocok nih bagi penggemar banyak tanaman Tanaman hias kan. hias, Kan iya. banyak tuh penggemarnya. Iya. Kan biasanya selalu pakai medicine, garam, kalau nggak penyedap. ya B1 Nah, atau pupuk nah. biasa kan gitu. Saya sedang menggalakkan bahwa perkebunan dan pertanian di Carenang, paling tidak di perkebunan dan persawahan yang dimiliki oleh kader, itu kita mau less chemical. Jadi semua kalau bisa itu datangnya dari ekoenzim. Karena ekoenzim ini selain pupuk juga bisa dijadikan pestisida, obat pel, obat cuci piring, obat cuci baju, macam-macam. Banyak tahu soal begitu Belajar. lulusan pertanian apa? Bukan. Makanya Belajar, itu sampai belajar. begini, sampai Iya. ke pupuk ini kan luar biasa. Jadi ini Iya. namanya ekoenzim Ekoenzim. atau air dewa. Saya menyebutnya cairan Oh, dewa cairan dewa. karena hampir semua bisa dibantu oleh ekoenzim. Bukan dewala ya, Pak Cepot. Ini cairan dewa betul. Cairan dewa, ya. Nah, jadi khasiatnya bisa manfaatnya untuk apa Iya, saja ya. iya. Bu. Banyak sekali. Iya, tapi ini sudah Ini dijual belikan difermentasi, apa ini belum? difermentasi 3 bulan. 3 bulan, lama Iya, banget. Bu. lama. Berarti ini belum dong, Bu? Apa Ini belum Belum karena 3 bulan? belum, baru 1 bulan setengah. Tapi khasiatnya sudah terlihat. Karena sebelumnya Bu Camat datang dari luar Oh, sudah Carenang bawa bawa contoh. yang udah Oh, jadi. yang udah jadi. Jadi sebenarnya begitu ya, kita kalau mau menginspirasi masyarakat, kita nggak bisa terlalu banyak omong. Jadi kita harus talk and do. Jadi sampaikan dan buat. Jadi mereka tuh seneng banget kalau mereka udah lihat contohnya. Iya, Jadi iya. waktu itu strategi saya adalah membagikan semua cairan ekoenzim ke semua Bukades. Oh. Nah, jadi gitu. ketika Bukades saya bilang, wah ini pohon mangga saya tuh udah mulai keluar buah, Iya, buah iya. jeruk juga keluar gitu. Jadi agent-agentnya adalah ibu kepala desa. Ibu kepala desa, ibu-ibu Gitu, PKK di desa. iya. Nah, setelah mereka melihat hasilnya baru seneng diminta untuk buat ekoenzim. Ya kalau masyarakat di desa kan betul kata ibu tadi talk and do. Waduh. Talk and do. Talk and do. Iya. Jadi langsung sampaikan dan lakukan. Dan lakukan. Luar biasa ya pemirsa. Maksudnya jadi ada hal-hal baru di Kecamatan Carenang, di Kabupaten Serang khususnya Bu. Alhamdulillah. Karena kita juga baru ini Ibu dulu belajar di mana sih Bu bisa tahu hal-hal begini? Saya tuh sebenarnya punya banyak teman, jadi setiap kali teman saya tawarin saya ikut belajar ini, belajar ini, saya selalu oke. Nah, jadi pesan saya itu kita kalau ditawarin belajar tuh harus mau ikut, karena sebenarnya ilmu itu tuh nanti bisa kita bagikan. Cocok, jangan pernah berhenti untuk belajar dan Betul. harus mau. Dan harus mau ya Bu ya? Harus mau. Harus mau. Harus Dan mau saya juga belajar. mau belajar, bukan belajar mencintai kamu ya. Tapi ini belajar ya. Belajar. Bisa membuat hal-hal yang betul-betul bermanfaat Iya. untuk masyarakat Iya. banyak dan ini Insya kan Allah. bernilai ekonomis. Betul. Nah, Oke. tapi sebenarnya ekoenzim ini nggak boleh kita jual. Oh gitu. Nah, ini ada kode etiknya. Ekoenzim itu tidak boleh kita jual, tetapi supaya ini punya nilai ekonomis, kita boleh mengolahnya menjadi yang tadi saya sebutkan pupuk, kemudian ya nanti baru hasil cairan buahnya. pel, cairan pel, kemudian obat cuci piring. Nah, itu yang boleh dijual. Oh, itu iya, yang iya, sudah iya. end produknya End baru boleh kita produknya. jual. Oke. Ekoenzimnya nggak boleh dijual. Iya, oke Gitu. begitu pemirsa Bincang Bisnis. Banyak banget deh di Cahaya Cinta Carenang, di Koperasi Cahaya Cinta Alhamdulillah. Carenang, produk-produk yang dihasilkan Alhamdulillah. dan betul-betul inovatif. Ini terobosan baru. Nah, ini mudah-mudahan ini bernilai ekonomi dan bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Ibu Vina, Iya. terima kasih banyak nih atas Dengan senang waktunya, hati, sama-sama. atas penjelasannya. Iya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah. Gitu. Amin. Dan tadi ada satu tip dari Bu Vina, jangan pernah berhenti untuk belajar. Harus mau ketika ada yang mau mengajarkan. Iya, Ya, betul. Bu Vina. Terima kasih Bu Vina, ini sangat menarik sekali dengan produk-produknya. Sudah berbagi waktu dengan Bisnis Banten Channel Ya. di program Bincang Bisnis. Alhamdulillah, terima Mudah-mudahan jangan lupa Bu nanti
subscribe, like, and share. Oh, oke. Bagi Nanti kita pemirsa. akan sebarkan di semua Carenang. Nah, Ya mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang lagi Bu ya. Mudah-mudahan Allah. berkenan. Insya Allah Bu, dengan senang hati. ada sedikit closing statement dong Bu untuk masyarakat Carenang. Carenang, umumnya untuk masyarakat Banten. Boleh. Silakan Bu. Situ? Iya, Oke. closing statement. Ini apa manggilnya penontonnya? Pemirsa Bincang Bisnis. Oh, oke. Pemirsa Bincang Bisnis, satu pesan saya tadi bahwa jangan pernah berhenti belajar dimanapun dan kapanpun, sebab ilmu itu akan selalu memberikan manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk banyak orang di sekitar kita. Oke, terima kasih Ibu Vina. Mudah-mudahan Ibu Vina dengan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan juga warga masyarakat Carenang Amin. semoga lebih berdaya dan sejahtera. Kalau Amin. kita bilangnya berdaya dan bermartabat. Berdaya dan bermartabat. Oke. Goalnya saya adalah Goalnya luar berdaya dan bermartabat. Berdaya dan bermartabat Amin. untuk masyarakat Carenang, saya Carenang. doakan. Ya, amin. Oke, terima kasih pemirsa Bincang Bisnis dalam Bisnis Banten Channel. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya yang tentunya akan lebih menarik. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa bincang-bincang lagi dengan Ibu Collab Vina di lain waktu dengan tentunya tema yang berbeda. Oke, pemirsa Bincang Bisnis, mungkin saya undur diri dulu sejenak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama-sama.